Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH semuanya, kita lanjutkan ya dengan ini nih, masih ada kasus BTS. Dan ya mudah-mudahan ini terus bisa bergulir dan kemudian kita kawal ya untuk mencari kebenaran, tentunya bukan pembenaran. Nah, salah satu kebenaran itu yang harus dicari adalah desas-desus keterlibatan suami Puan dalam kasus BTS ini dikaitkan dengan telah dijadikan tersangkanya direktur utama perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Happy Hapsoro alias suami dari Ketua DPR Puan Maharani. Nah, ini apakah Happy Hapsoro ya sang suami akan menyusul untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Nah, coba kita lihat jawaban dari Dirdik ya, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apakah memenuhi imbauan Presiden Jokowi agar tidak hanya tumpul ke bawah atau ke samping kiri, tapi juga tajam. Tidak hanya tajam ke bawah dan ke samping kiri, tapi juga tajam ke atas dan tentu ke kanan. Ya, ke kanan itu orang-orang yang barangkali disebut berseberangan dengan pemerintahan. Ini dari haluan.com. Setelah Menpora, begini jawaban Dirdik Kejagung soal peluang Happy Hapsoro diperiksa ya. Happy Hapsoro sekali lagi suami Puan Maharani. Harian haluan.com, kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo kian berbuntut panjang. Setelah memeriksa Menpora Dito Aryo Tejo, Kejaksaan Agung kini buka suara soal Happy Hapsoro suami Puan Maharani. Sebagaimana diketahui, Direktur PT Basis Utama Prima, Yus Rizky, telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Nah, saham perusahaan tersebut kabarnya sebagian besar adalah milik Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, 99,9%. Lantas akankah Happy Hapsoro turut diperiksa atas dugaan kasus tersebut? 99% apa ya? Oke. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kejagung Kuntadi angkat bicara terkait pertanyaan tersebut. Terkait kasus saudara YS, Yus Rizky dalam kurung, kami melihat ada tidaknya keterkaitan, kemudian alat buktinya cukup enggak mengarah ke sana. Happy Hapsoro katanya pada Senin 3 Juli mulai. Begitu sampai ke ujung dengan penguasa mulai tumpul ya kan? Mulai tumpul. Sehingga selama ini kami masih mengevaluasi dan mempelajari dokumen dan alat bukti yang ada, sambungnya ya. Ini jawaban standar saudara sekalian. Peran Yus Rizky diberitakan sebelumnya bahwa Direktur PT Basis Utama Prima Yus Rizky telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung pada Kamis 15 Juni 2023. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Iketut Sumendana mengatakan bahwa keputusan itu berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 15 Juni. Mulai tumpul ya kalau udah mulai dengan orang yang berpengaruh. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka Yus dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Itu pun ditangkap karena dia mau melarikan diri ya. Oke, atas perbuatannya Yuski sementara bakal mendekam di rutan Salemba selama 20 hari. Terhitung 15 Juni sampai dengan 4 Juli. Berarti hari ini dong. Hal itu diputuskan sebelum nasibnya ditentukan di pengadilan. Menurut Kejaksaan Agung, Direktur PT Basis Utama Prima Yus Rizky memiliki peran sebagai menerima paket pekerjaan melalui proses yang tidak semestinya. Itu dilakukan sebagai hasil persekongkolan jahat antara tersangka AAL, tersangka JGP Johnny G Plate ya, dan tersangka IH katanya. Pertanyaannya adalah, ini ada kegiatan pembackingan enggak? Itu masalahnya kan. Kalau ada proyek-proyek seperti ini, apakah hanya peran dia sendiri atau memang ada keterlibatan sang suami Ono ya?
Apakah sang suami sama sekali tidak tahu walaupun perusahaan itu 99% sahamnya milik dia? Rasanya nggak mungkin lah kalau tidak melapor rasanya ya, karena kita harus tahu karakter perusahaan pribadi sama perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan seperti itu. Rasanya dirutnya nggak berani lah melangkahi pemiliknya ya, untuk menggarap proyek-proyek yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi proyeknya nilainya triliunan. Kalau tidak lapor rasanya aneh. Jadi kepada beneficial owner ya. Jadi pemegang saham yang pengendali ya, pemegang saham yang mendapatkan benefit, keuntungan yang diuntungkan. Jadi itu soalnya ya Sobat Era sekalian. Dan kita tidak tahu dari jawaban tadi jelas tidak firm apakah akan dipanggil atau tidak. Karena memang berbeda sama kasusnya dengan Aryo Menpora ini. Menpora ini diberitakan menerima dana 27 miliar. Kalau Happy Hapsoro perusahaannya menerima memenangkan tender dan kemudian dari 4 triliun kalau tidak salah saya baca ya, maka tidak semuanya itu dibuat sesuai dengan paketnya, jauh. Dan sehingga memunculkan kerugian negara dari 10 triliun yang sudah digelontorkan di 3 konsorsium pemenang tender ini, kerugian negara mencapai 8 triliun lebih. Bayangkan berarti pekerjaan itu hanya 2 triliun saja, kurang dari 2 triliun ya. Itu soalnya Sobat Era sekalian, bahwa korupsi ini walaupun dikatakan tidak punya motif politik, betul-betul semata-mata penegakan hukum, kalau yang percaya ya aneh aja. Kalau ada survei mengatakan mayoritas percaya ini murni penegakan hukum. How come ya? Dari awal orang udah paham. Cuma memang justru menurut saya ketika dia sudah masuk pada ranah penegakan hukum, nah itu nggak bisa di stop lagi. Jadi kaget sendiri. Ternyata yang terlibat bukannya yang ono, bukannya Nasdem dan lain sebagainya. Yang terlibat malah siapa tahu ternyata center dari kekuasaan, the ruling party sendiri. Walaupun kita juga lihat apakah ini alat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan bargaining dengan katakanlah kubu Teguh Umar misalnya, karena to some extent dalam banyak hal, dalam beberapa hal ya mereka kadang-kadang bersaing ya, gitu saudara sekalian. Ya mudah-mudahan yang salah tetap bisa diungkap, yang tidak salah tidak boleh disalahkan. Yang tidak salah itu orang yang tidak tahu sama sekali, tidak menerima uang ya. Nah itu namanya tidak bersalah. Tapi kalau crime by omission, membiarkan ya salah juga. Misalnya dia tahu itu proyek kong kali kong, tapi dia biarkan dan dia beneficial owner, artinya pemegang saham yang mendapatkan keuntungan. Itu yang kita harus pahami juga, dan dia tidak ada upaya untuk menyetop misalnya. Itu yang harus kita lihat ya. Apalagi ini proyek yang nilainya triliunan rupiah, bayangkan ya. 1 triliun itu 1.000 miliar. Jadi kalau kita menghabiskan uang 1.000 miliar itu berarti kita menghabiskan uang 1.000 bulan. Jadi kalau kita menghabiskan uang 1 hari 1 miliar ya, berarti kan kita menghabiskan waktu dalam jangka waktu 1.000 hari ya kan. Tapi kalau kita menghabiskan uang itu 1 bulan 1 miliar, maka kita baru bisa menghabiskannya dalam rangka jangka waktu 1.000 bulan. 1.000 bulan itu kira-kira 83 tahun, bayangkan. Betapa banyak uang itu kan, karena keserakahan manusia saja makanya orang nggak puas-puas jadinya. Oke, sahabat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.